Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kami masih boleh mengadakan ibadah virtual pada saat ini. Tuhan berkati setiap kami, biarlah Allah Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh untuk berfokus di dalam ibadah ini, di dalam memuji Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat yang hanya berasal daripadamu. Kuasai hati pikiran kami, setiap alat yang kami gunakan saat ini di dalam ibadah ini, Tuhan kiranya yang memberkati. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman, tempat, dan segala keadaan, kita akan mengikrarkan iman percaya kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, Raja kami yang mulia. Kau layak sebab Kau bertahta. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ia bertata di sorga penuh mulia. Kasih-Nya besar, kuasa-Nya ajaib, malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Kau Raja Maha Kuasa, Kau Raja Maha Kuasa, hanya Kau yang layak disembah. Keagungan-Mu tak terkatakan, kasih setiamu bagaikan fajar. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ia bertata di sorga penuh mulia. Kau Raja Maha Kuasa, Kau Raja Maha Kuasa, hanya Kau yang layak disembah. Keagungan-Mu tak terkatakan, kasih setiamu bagaikan fajar. Kau Raja Maha Kuasa, Kau Raja Maha Kuasa, hanya Kau yang layak disembah. Keagungan-Mu tak terkatakan, kasih setiamu bagaikan fajar. Kau Raja Maha Kuasa, hanya Kau yang layak disembah.
kasih setiamu bagaikan fajar datang menyembah Raja yang mulia. Ku mau memuji tentang kasih-Nya. Kau yang menjadi Allah kami, Kau yang tetap sama untuk selama-lamanya Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Kau yang tetap jadi Allah kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau,
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I will give my all to you, my Jesus.
Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. take me higher, Draw me deeper. I give all to be with you. I give All to be with you. I give all to be with you. Saudara-saudara, kita mengucap syukur pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap kami, biar Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati pikiran kami, untuk kami menerima berkat firman-Mu yang Kau mau sampaikan bagi setiap kami saat ini. Kuasai setiap kami ya Tuhan, kuasai alat yang kami gunakan saat ini, agar firman-Mu boleh sungguh-sungguh memberkati dan mengubahkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Nah, saudara-saudara, di media sosial, baik Instagram ataupun Twitter, pernah populer satu kalimat, satu frase, tidak semudah itu, Vergoso. Ya. Nah, saya membaca satu artikel, ternyata kalimat ini ya punya sejarah ya, dari satu nama anjing ya. Vergoso itu ternyata nama anjing, saudara-saudara. Nah, sehingga kalimat tidak semudah itu, Vergoso itu memiliki satu makna, dan satu artikel mencatat bahwa bisa memiliki makna itu cuman bercandaan ya antara kawan gitu satu dengan yang lain, atau bahkan itu bisa bermakna satu penghinaan, teman-teman. Ya, mungkin kita ada yang pernah menggunakan kalimat itu. Tidak semudah itu, Vergoso. Nah, saudara-saudara, contoh kalimatnya ya. Pengen sukses di usia muda, tapi kerjaannya main game mulu, gitu ya. Orang bilang tidak semudah itu, Vergoso, dalam menjalani hidup, gitu ya. Atau mungkin ada yang bilang mau juara tapi malas belajar. Tidak semudah itu, Vergoso. Nah, atau mungkin di antara kita pernah menggunakan kalimat ini di tongkrongan kita atau dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudara, saya melihat betapa pentingnya hidup ini. Hidup tidak semudah itu, ya. Berarti kita harus memandang hidup itu secara serius, saudara. Nah, bagaimana kita melihat hidup itu sebagai sesuatu yang sangat serius? Nah, tentu ketika kita menjalani kehidupan kita harus benar-benar tahu, mengenal arti hidup kita, sehingga kita tahu bagaimana menjalani dan menghadapi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, itu berbicara tentang kehidupan keseharian kita. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita di dalam Tuhan?
Seberapa serius kita menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, saya pernah punya satu pemahaman, kehidupan di dalam Tuhan tuh, yang penting saya tuh sudah Kristen. Ya saya sudah jadi orang Kristen, ya artinya kalau sudah Kristen, itu artinya sudah percaya Tuhan Yesus menurut saya pada waktu itu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Tetapi ketika saya menjadi orang Kristen, saya harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran-kebenarannya, saudara. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya hidup yang kita jalani, yaitu hidup yang di dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa melihat arti penting bahwa hidup yang kita jalani saat ini di dalam Tuhan bukan hanya sekedar menjalani hidup setiap hari, rutinitas kita setiap hari, atau menjalani hidup ya seperti kebanyakan orang biasanya. Tetapi saudara, ternyata hidup di dalam Tuhan itu lebih dari sekedar hidup yang kita bayangkan selama ini. Nah, apa itu saudara? Dari firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar dua hal. Hal yang pertama untuk melihat arti hidup kita, yaitu adalah bagaimana kita tahu tentang hidup yang diperbaharui. Hidup yang diperbaharui. Nah saudara-saudara, setelah tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, setelah Tuhan Yesus mati dan kemudian Tuhan Yesus bangkit, ya artinya murid-murid pada waktu itu baru mendengar kabar tentang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Murid-murid itu kembali di dalam aktivitas atau kehidupan mereka, rutinitas sehari-harinya mereka. Ya seorang nelayan dia kembali mencari ikan sebagai seorang nelayan. Jadi mereka menjalani hidup seperti sedia kala sebelum mereka ketemu dengan Tuhan Yesus manggil mereka jadi muridnya. Nah saudara-saudara, pada saat mereka sedang melakukan rutinitas mereka itu, Yesus datang menjumpai mereka. Dan Yesus berkata demikian. Di dalam firman yang kita baca tadi, Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan tentang Dia, tentang Tuhan Yesus sendiri, bahwa aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Yesus memberitakan tentang Dia yang telah mati, telah menderita, mati, dan kemudian telah bangkit. Dan itu adalah sesuatu yang telah digenapi. Dan dikatakan di situ Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus saat ini itu penuh dengan makna bahwa apa yang Tuhan telah jalani, yaitu Dia menderita, mati dan bangkit, itu adalah satu penggenapan dari seluruh isi firman Tuhan yang telah mereka dengar selama ini. Saudara-saudara, jadi semua yang telah mereka dengar dari Tuhan Yesus sendiri dan dari apa yang mereka ketahui selama ini, itu telah digenapi. Dan itu bukan cuma sekedar menjadi satu pengetahuan bagi para murid, tetapi ketika Yesus membuka pikiran mereka, mereka mendapat satu pembaharuan di dalam kehidupan mereka. Nah saudara-saudara, pembaharuan yang dialami ketika dikatakan Yesus membuka pikiran mereka, itu sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Di mana seseorang yang mempersembahkan hidupnya, itu pun mengalami pembaharuan secara pikiran atau pembaharuan secara budi pekerti. Nah orang yang telah diperbaharui di dalam pikiran dan budi pekerti inilah kemudian akan menjadi orang yang mengerti bahwa arti hidupnya bukan cuma sekedar menjalani kehidupan seperti biasanya atau hidup ala kadarnya, saudara-saudara. Bahwa kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tahu bahwa Yesus itu telah mati bangkit bagi kita, Yesus itu telah menjadi juru selamat kita, maka kita akan memahami bahwa hidup yang telah kita terima dari Tuhan itu adalah satu hidup yang kita jalani untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara-saudara,
Itulah arti hidup, bahwa kita telah diperbaharui. Bukan cuma sekedar pengetahuan kita, tetapi ada satu pembaharuan yang Tuhan lakukan untuk kita menjalani hidup ini dengan lebih serius. Karena ada sesuatu hal yang penting yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah saudara-saudara, oleh karena itu hal yang kedua, bagaimana kita memaknai akan arti hidup kita ini, yaitu adalah bahwa hidup kita ini adalah hidup yang menjadi saksi. Hidup yang menjadi saksi. Karena dalam firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus berkata demikian. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini menyatakan bahwa tugas seorang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah bukan menjalani hidup ala kadarnya, hidup seperti biasa saja, hidup semaunya kita saja. Tetapi lebih daripada itu, kita harus menjadi saksi Tuhan. Hidup menjadi saksi Tuhan berarti dikatakan memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang pengampunan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Nah saudara-saudara, kita tidak harus menjadi seorang yang berpengaruh, orang sukses dan berpengaruh. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan pengaruh kita kepada orang lain sebagai seorang saksi. Saksi apa? Saksi yang telah menerima Yesus. Saksi yang bukan saja tahu bahwa Yesus itu mati dan bangkit, tetapi Yesus itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Itulah tugas seorang saksi. Dan kita tahu di dalam pikiran kita, kita tahu tentang hal itu dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara-saudara, itulah panggilan kita sebagai seorang saksi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, menjadi saksi Tuhan itu berarti kita siap sedia untuk melakukan apapun yang telah kita terima dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Hidup yang telah Tuhan berikan. Keselamatan yang telah Tuhan berikan. Pengampunan yang telah kita terima daripada Tuhan. Bagaimana kita mewujud nyatakan semuanya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Ketika kita menjadi saksi, orang tentu bisa melihat semuanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lewat keseharian kita. Di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kita setiap hari. Nah saudara-saudara, ketika Kristus telah mati dan bangkit, ya, Dia membuat hidup kita menjadi lebih berarti dari sekedar menjalani hidup seadanya. Hidup yang kita jalani saat ini, hidup yang lebih dari yang kita bayangkan, saudara-saudara. Jangan pernah kita berpikir bahwa hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang milik kita sendiri. Ya, kita terserah kita mau jalani. Ya bangun pagi, kita mau ngapain aja, suka-sukanya kita, saudara. Apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Mungkin kita pikir, wah dia hebat ya, bisa mengejar passionnya, setiap hari bekerja keras. Tetapi orientasinya apa, saudara? Sedangkan kita, anak-anak Tuhan, bagaimana kita memulai hari kita? Ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, entah kita di tempat studi ataupun di tempat kerja kita, apa yang kita lakukan setiap hari? Itu tentu akan menunjukkan seberapa kita telah menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau pakai kita dimanapun kita berada untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan yang telah kita alami dan kita terima dari Tuhan, lewat apapun yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini. Saudara-saudara, di dalam kehidupan yang saya alami setiap hari, ketika saya melayani Tuhan, ketika saya menjalani hari-hari saya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, saya mengucap syukur, saya pun banyak belajar dari orang-orang yang bagaimana mereka menunjukkan wujud nyata atau kesaksian hidup sebagai seorang yang sudah hidup di dalam Tuhan, atau seorang yang sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu ya, dan ada yang saya kenal, ada pengusaha besar ya, pengusaha yang ya dia punya banyak perusahaan di berbagai daerah, sudah ada cabangnya. Dan saudara-saudara, karena dia sudah mengenal Tuhan, bagaimana lewat posisinya itu di beberapa tempat di cabang
perusahaannya itu dia selalu tetap melaksanakan ibadah ya bagi orang-orang Kristen, dan kemudian dia bagaimana mendukung pelayanan-pelayanan misi yang ada di gereja ataupun di sekolah-sekolah teologi. Jadi keberadaannya, kehidupannya sebagai seorang pengusaha itu bukan cuma sebagai seorang yang sukses, tetapi dia pun mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saya juga mengenal seorang guru, ya, seorang guru yang tidak hanya mengajar. Ya, setelah selesai mengajar, setelah selesai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang guru, ya dia punya kesempatan untuk mengajak anak-anak yang dia ajar untuk berkumpul bersama, belajar firman Tuhan, berbagi hidup dengan mereka. Dia bagaimana bisa menjangkau, merangkul anak-anak itu. Supaya apa? Mereka pun bisa mengenal Tuhan. Saya mengenal dan tahu ada orang yang seperti itu. Kemudian saudara, saya tahu ada seorang mahasiswa, ya, seorang mahasiswa yang ketika dia menjalani kuliahnya dengan segala kesibukan dan rutinitasnya sebagai seorang mahasiswa, kesibukannya yang luar biasa, tetapi dia terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan Kristen. Dia pelayanan di sana dan dia membentuk kelompok-kelompok sel, kelompok untuk bertumbuh bersama dalam firman. Dia memberikan waktu bukan hanya untuk kuliah, tetapi juga untuk bagaimana membina teman-temannya seangkatan dengan dia, adik-adik tingkatnya, untuk berkumpul bersama, bersekutu, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama. Ada orang yang seperti itu. Kemudian saudara-saudara, saya juga tahu, ya, dan bahkan saya mengenal ada seorang yang kerjanya sebagai tukang sampah, ya. Tukang sampah, tetapi dia tahu bahwa hidupnya tuh bukan cuma sekedar seorang tukang sampah, tetapi bagaimana dia tahu bahwa lewat apa yang dia kerjakan juga itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia bisa berbagi hidup dengan orang-orang lain yang tentu seprofesi dengan dia, ya. Para pemulung yang memungut sampah kemudian membawa sampah kepada dia dan diolah kemudian. Tetapi bukan berhenti sampai di situ. Dia juga membagikan berkat kebenaran-kebenaran yang sudah dia terima di dalam Tuhan dengan orang-orang itu. Tentu juga berbagi berkat secara jasmani. Dan kemudian dia memperkenalkan Kristus lewat kehidupannya tanpa dia harus ngomong banyak. Dan saudara-saudara, ada seorang yang saya tahu, orang yang mau hidup dengan anak-anak jalanan, ya. Orang-orang yang di pinggir jalan, ya, para pengamen, disitulah dia bersama-sama dengan mereka. Dia kemudian berbagi hidup dengan mereka. Dia kemudian bisa berbagi kebenaran firman Tuhan dengan mereka secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi dia menunjukkan kehidupannya. Saudara-saudara, mungkin di antara kita, saudara-saudara, mungkin banyak juga orang-orang yang saudara kenal. Tetapi yang saya bilang tadi itu orang-orang yang saya kenal, saudara. Artinya apa? Orang-orang yang saya kenal dan tahu tadi, mereka bukan hanya menjalani hidup seadanya. Mereka profesi apa, ya mereka hanya melakukan itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Yaitu mereka melakukan yang namanya menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa profesi? Apa tanggung jawab kita saat ini? Apakah kita hanya hidup seadanya? Tuhan mau supaya kita yang sudah menerima karya salib penebusan Kristus itu bukan hanya menjalani hidup seadanya, tetapi kita harus lebih dari sekedar hidup seadanya. Kita harus hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana? Lewat apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Lewat apa yang sedang kita lakukan. Biarlah orang boleh melihat kehidupan kita itu memancarkan kebenaran Kristus dan kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan kita boleh juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari di dalam hati setiap kita mengintrospeksi, kita mengevaluasi diri setiap kita. Sejauh mana kita sudah menjadi saksi Tuhan saat ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami. Kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami yang telah sering mendengarkan firman-Mu. Kami yang saat ini sedang dalam proses mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan Engkau. Dan hidup kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan.
Sehingga ini bukan cuma menjadi tagline dalam kehidupan kami. Kami hanya sekedar menjadi orang Kristen. Kami hanya sekedar mengikuti acara-acara yang bernuansa Kristen. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, ketika kami menjalani studi kami, pekerjaan kami boleh hidup sebagai seorang anak Tuhan yang memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau menuntun, memampukan setiap kami, agar kami tetap hidup menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Berkati setiap kami, dan biarlah Tuhan yang terus campur tangan di dalam proses kami menjalani hidup sebagai saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, pada saat ini hamba-Mu juga mengingat akan setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik di dalam studi, pekerjaan, di dalam keluarga kami ya Tuhan. Mungkin saat ini kami dalam permasalahan ekonomi ya Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini ya Tuhan. Kami terus menengadah kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami di dalam masalah relasi dengan saudara kami, dengan rekan kerja kami, dengan siapapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang campur tangan, dan biarlah kami boleh senantiasa tetap memancarkan dan menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga keberadaan kami boleh sungguh-sungguh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, agar kami tetap tekun di dalam iman percaya kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang bagi kemuliaan-Mu. Kami terus menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, agar Tuhan terus menolong dan Tuhan terus melawat kehidupan bangsa negara kami, agar bangsa dan negara ini boleh dipulihkan dari segala kondisi yang saat ini menjadi pergumulan bangsa kami, dan kami boleh terus melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan Tuhan terus memberkati kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk.